masukan nasihat pada orang-orang yang diamanati mengurus NU. Bahkan yang saya sebenarnya merinding, ngeri, ada kiai yang bersama saya, selalu bersama saya, dan akhir-akhir ini mengumpulkan jamaah keliling Indonesia berdoa, jika yang diamanati menjadi pengurus NU tidak bisa membawa misi, tidak membawa pesan, tidak bisa meneruskan perjuangan para pendiri NU, moga-moga berumur pendek. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ARD, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Setuju. Belum mereda tuntutan Nahdien dan kalangan ulama yang mendesak pengunduran dirinya dengan tragedi pemecatan Kiai Haji Imaduddin Utsman dari kepengurusan LBM. Desakan untuk diselenggarakannya muktamar luar biasa atau MLB pun makin tak terbendung. Saya sebagai salah satu pendiri Komite Khitoh NU berziarah ke Mbah Hasyim bersama para kiai. Wahai para pengurus NU, PB, PW maupun PC NU, tolong dengarkan ini, bahwa saya dan para kiai menangkap isyarat Mbah Hasyim menangis. NU dijelek-jelekan, dibelokkan sejarahnya, kalian diam. Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh, kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente disenggol, ente ngamuk-ngamuk. Akbar takon, ente kuang NU asli apa dudu? Model kayak gue ngerasain bela NU gasmu, copot ente. Kalau keputusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak. Kalau enggak bertolak. Wong cuma rois awam saja kok. Saya ini kan rois awam atau rois am yang KW3. Gus Ketum Yahya Khalil Stakuf seakan menyulut bom nuklir yang menghantam rumah sendiri. Sungguh kesalahan fatal dan konyol yang seharusnya tak terjadi andai sang ketum, Rais Am dan jajaran elitnya tidak tutup mata dan tutup telinga terhadap fenomena NU kultural. Wong-wong sing demen ning NU malah mun ora akur karo pimpinan, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Mbah Hasyim prihatin dengan organisasi yang beliau dirikan. Tolong, malulah panjenengan kalau memimpin NU tidak bisa melanjutkan perjuangan Mbah Hasyim dan para pendiri. Saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan rois am tapi rois awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli bahwa ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Bagaimana trio sentral Gus Yahya, Kiai Miftahul Akhyar, dan Gus Fahrul Razi yang sejauh ini dikenal sebagai pembela habaib Balawi keturunan imigran Yaman. Ini mereka menunjukkan keberpihakan yang sangat-sangat melukai umat muslim dan para kiai yang tengah berjuang menegakkan manhaj dan mazhab Wali Songo di bumi Nusantara. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari segenap Nahdien dimanapun berada, dan silahkan memberikan saran, kritik, motivasi, dukungan kepada gerakan Presidium MLB ini. Ini kiai ini sudah berulang kali terbukti doanya mandi mustajab, doanya mustajab. Salah satu doanya itu ingin NU baik, ingin NU kembali ke khitoh, ingin NU meneruskan perjuangan Mbah Hasyim. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain. Sekarang ini kan sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Nah sekarang diramaikan kan diragukan
berdasarkan ilmu ini dilakukannya sudah. Kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan dzurriyyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng DNA-nya G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam, sekarang saya turun. Kalau memang Rais Am Kiai Miftahul Ahyar merasa dirinya Rais awam dan tidak gila jabatan, ya sudah, saat ini juga jangan hanya omong-omongan itu, ya mengundurkan diri saja. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya, sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng khurafat, mau kiai-kiai yang pintar patul mu'in cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Ndak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila ya hilang ulamanya, kiainya. Ngene analisisnya menang dewe. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Kaya bener, khayalan wahmiyat semua yang disampaikan, diwolak-walik. Kebenaran dielekno elek. Kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman para muassis yang lain, itu tidak ada masalah. Mboten nonton masalah, sekarang dipermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Pramuktamar luar biasa Nahdlatul Ulama akan digelar pada Desember mendatang di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Pernyataan tegas itu disampaikan langsung Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau PO dan MLBNU, Yai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam, saat ditemui di dalam kasepuhan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar, Jombang, Sabtu 2 Oktober 2024 siang. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Orang mengingkari dzurriyyah Nabi dilaknatin. Apalagi kalau saya tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Artinya bukan bikin tandingan, tetapi memberitahu saudara ada yang kurang tepat. Itu masih ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 22 PBNU. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Itu kan nggak perlu. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin. Bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Persahabatan sangat baik.
bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan-kegaduhan dengan hujah-hujah satohnya atau hujah-hujah kormatohnya, menolak dalil sam'iyat dan menolak dalil akliyat. Muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa ya? Tidak mungkin lah kita percaya. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati. Sudahlah, lapang dada. Soal keturunan bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau. Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita, dalilnya wong NO, itu dalil kita. Ini ditolak, kebenaran mana ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan habib tapi sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur, mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Silakan, kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Tes DNA saya ingin tes kok. Karuan pasti Z ya gen apa? Hablu grupnya kalau Nabi kan J1. Lah Ba'alawi itu G. Waduh wis, waduh banget. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu? Saya ragu ketakwaannya. Marah ya marah, kemudian mencak-mencak, lalu provokasi, saya malah ragu. Ikilah apa? Ada apa ini? Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari, tidak bisa membogoki mas? Memendam amarah, mengobarkan amarah, dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik. Itu gombal banget itu. Ya, pertama saya mohon bantuan penjenengan, ikhlasnya penjenengan sebagai orang Islam yang ormas apapun, ikhlaskan doa. Saya mohon bantuan doa penjenengan yang hadir maupun penjenengan yang nonton. Saya mohon bantuan doa penjenengan semuanya, ikhlas ya doa penjenengan semuanya. Moga-moga muktamar NU di Lampung berjalan lancar, sukses, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bisa meneruskan gagasan, ide, pikiran, perjuangan para pendiri NU, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri dan lain-lain, para muassisun.
tidak lagi seperti partai politik, juga moga-moga tidak ada politik uang untuk mendapatkan jabatan di NU. Amin, amin. Saya mohon maaf sebagai orang bawahan, bukan pengurus NU. Saya sebagai orang yang berjuang melalui cara lain di NU. Cukup sudah bagi saya untuk menyongsong muktamar ke-34 ini dengan mengatakan halaqah 17 kali. Saya memimpin halaqah di keliling Indonesia ini bersama para kiai yang prihatin dengan kondisi NU yang terjun ke politik dan sebagainya. Kita 17 halaqah. Halaqah itu sarasan seminar itu pitulas ngon kan ya rada akeh, biaya sendiri, tidak ada dana siapapun. Kemudian diakhiri hasilnya kesimpulan Tebu Ireng. Bukunya hijau itu dahsyat banget, buku yang luar biasa itu. Kalau berminat silakan dibeli di Museum NU, itu luar biasa. Isinya bagi saya cukup untuk memberi masukan nasihat pada orang-orang yang diamanati mengurus NU. Bahkan yang saya sebenarnya merinding, ngeri, sekaligus juga ya setuju sih, setuju. Ada kiai yang bersama saya, selalu bersama saya. Kiai ini kiai Warok ya, Warok itu ya sangat menjaga diri, puasa terus setahun utuh selain hari raya tanggal 1 Syawal dan tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain itu puasa terus, dan kalau ya malam jarang tidur, dan akhir-akhir mengumpulkan jamaah keliling Indonesia berdoa. Inti doanya ini mohon maklum ya para pengurus NU, para peserta muktamar, ini tidak menuju pada seseorang, tapi doanya begini: jika pimpinan NU diperoleh dengan cara politik uang, moga-moga berumur pendek. Jika yang diamanati menjadi pengurus NU tidak bisa membawa misi, tidak membawa pesan, tidak bisa meneruskan perjuangan para pendiri NU, moga-moga berumur pendek. Saya tidak berani mengamini, tapi hati saya ya setuju juga. Ini kiai ini sudah berulang kali terbukti doanya mandi, apa mandimu mustajab, doanya mustajab. Saya sangat akrab, hampir tiap malam komunikasi. Beliau sudah berangkat, akan segera berangkat. Kalau saya memang tidak, beliau memang kiai besar, kiai soleh, kiai yang benar-benar kiai yang alim lahir batin, kuat zikirnya. Tiap Jumat lagi di ngampel ini mengumpulkan jamaah. Salah satu doanya itu ingin NU baik, ingin NU kembali ke khitah, ingin NU meneruskan perjuangan Mbah Hasyim. Saya sebagai salah satu pendiri komite khitah NU berziarah ke Mbah Hasyim bersama para kiai. Wahai para pengurus NU, PB, PW maupun PC NU yang punya suara, tolong dengarkan ini, bahwa saya dan para kiai menangkap isyarat Mbah Hasyim menangis. Mbah Hasyim prihatin dengan organisasi yang beliau dirikan dan sangat disegani oleh semua kalangan. Bahkan Raja Saudi Arabia saat itu, Bung Karno, juga sungkan segan dengan organisasi ini. Wibawanya tinggi sekali. Tolong, malulah panjenengan kalau memimpin NU tidak bisa melanjutkan perjuangan Mbah Hasyim dan para pendiri. Dan malulah menjadi pemimpin NU kalau harus dengan proses, tidak mau ditunjuk. Bahkan Mbah Ali Maksum nangis begitu disebut namanya sebagai calon Suriah, itu nangis dan langsung keluar gedung, pulang. Kemudian dijemput oleh para anggota rapat itu jam 3 disebut balik, ya akhirnya terpaksa mau. Tumbien ini saya sampaikan, ini saya betul-betul ngetuk hati panjenengan semuanya, khususnya yang punya suara untuk bisa menentukan pilihan. Tolong jangan pakai
jangan terima uang, haram itu. Dan yang kedua, teruskan perjuangan Mbah Hasyim. Malulah, segera berziarah ke Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan Mbah Bisi yang ada di Jombang, kan mudah itu. 3 makam itu mudah sekali dicapai. Coba renungkan di sana, agak lama, pasti insya Allah punya akan mendapatkan isyarat yang sama kok. Karena umumnya para pengurus NU itu ya para kiai dan orang-orang yang kuat zikir. Apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriyah Nabi, kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi kalau karena ragu, ya tidak apa-apa lah. Bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi, semuanya. Hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau, itu masalahnya. Nah sekarang diramaikan kan, diragukan berdasarkan ilmu ini dilakukannya. Sudah, kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni analisisnya menangi dewe. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini kalau ada orang mengingkari zuriyah Nabi dilaknat, itu tidak. Apalagi kalau saya tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormat. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah. Saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya, dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya 1 kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh, rame berbeken. Ini bangkit. Malaikatnya bentak Melayu.
Tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati, sudahlah lapang dada. Soal keturunan atau bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum, paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sangat banyak. Wes soal habaib ini moga-moga selesai, walaupun makin ramai ya, makin ramai di sosial media. Dan saya sangat menghimbau pada saudara-saudara, teman-teman saya para habaib, ayolah turunkan tensinya. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan habib tapi sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Ya, agak fanatik sedikit, makanya saya tidak setuju kalau tibaan itu Jadal Husaini, itu saya tidak setuju. Itu epeh. Jadal Husaini ngerti ya? Mbahnya Sayyidina Husain, harusnya Jadal Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu disudutkan oleh golongan Syiah itu. Tapi habaib ini bukan Syiah, ini lain. Tapi yang jelas memang Sayyidina Husain itu pujaannya Syiah ya. Bahkan sampai disebut-sebut dalam dzikir mereka. Itu loh, apa? Marhaban Jadal Husaini itu ya. Marhaban Jadal, mestinya Hasan Husain atau Hasanaini. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Hasanaini. Apa jenis? Tes DNA, saya ingin tes kok. Karuan mungkin Z mungkin. Ya. Pasti Z ya, gen apa jenis? Apa? Hablu grupnya kalau Nabi kan J1. Lah Pak Alawi itu G. Waduh wis, waduh banget. Menurut mereka loh ya, saya hanya nonton di video. Lah saya itu mungkin Z. Pasti Z. Zahro ya. Ya, tapi maksud saya gini loh, ayolah kita sadarkan diri dan sadari diri. Keturunan siapapun harganya bukan di nasab, tapi harganya nilainya bukan di nasab tapi di ketakwaan. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu, saya ragu ketakwaannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Diarani bukan keturunan Nabi terus nesu apa sih? Marah ya, marah kemudian mencak-mencak lalu provokasi, saya malah ragu. Iki apa? Ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula sebelum saya tahu saya ini bukan ahli nasab tuh. Saya tidak ahli nasab, sehingga saya ya ikut-ikut aja jadi keturunan Nabi ya tak hormati lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50%. Gak patek energanim di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari, tidak bisa bogoki, apa bogoki mas? Ya memang saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil itu. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik. Itu gombal banget itu. Wes saya tidak usah panjang-panjang ya. Jadi intinya kalau panjenengan ketemu orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, ya sudahlah, dihormati sebagai manusianya. Soal keturunan Nabi diragukan.